Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arnanto dengan NIM 202306060646 dari kelas KHI. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi genetik atau keturunan, kondisi biologis, jenis kelamin, serta kematangan sistem saraf dan hormon. Lalu untuk faktor eksternalnya yaitu meliputi status gizi, kesehatan ibu selama kehamilan, lingkungan fisik dan sosial, stimulasi, pola asuh keluarga, pendidikan, budaya, aktivitas fisik, serta kondisi ekonomi. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu untuk soal yang kedua yaitu jelaskan 10 prinsip arah perkembangan atau Principles of Developmental Direction. Yang pertama ada cephalocaudal, yaitu kepala ke kaki. Perkembangan dimulai dari kontrol kepala menuju tubuh bagian bawah. Yang kedua ada proximodistal, yaitu dekat ke jauh. Perkembangan dimulai dari pusat tubuh menuju ekstremitas. Lalu yang ketiga ada general to specific, yaitu gerakan umum berkembang menjadi gerakan yang lebih spesifik. Yang keempat simple to complex, kemampuan sederhana berkembang menjadi lebih kompleks. Lalu yang kelima ada gross motor to fine motor, yaitu keterampilan motorik kasar berkembang sebelum motorik halus. Lalu yang keenam ada reflexive to voluntary movement, yaitu gerakan refleks berkembang menjadi gerakan sadar. Yang ketujuh stability before mobility, yaitu stabilitas postural dicapai sebelum kemampuan bergerak. Yang kedelapan ada sequential development, perkembangan terjadi secara beruntun. Lalu yang kesembilan ada continuous development, yaitu perkembangan berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Yang ke-10 ada individual variation, yaitu setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda meskipun urutannya relatif sama. Lalu untuk soal yang ketiga, jelaskan bagaimana cara melakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Deteksi dini dilakukan melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala. Nah, pertumbuhan dinilai dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan status gizi menggunakan kurva pertumbuhan. Nah, perkembangan dinilai melalui pencapaian milestone motorik kasar, motorik halus, bahasa kognitif, dan personal sesuai usia anak. Selain itu, dilakukan anamnesis kepada orang tua, observasi aktivitas anak, serta penggunaan alat screening perkembangan untuk mendeteksi keterlambatan sejak dini. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara reacting response, equilibrium reactions, dan protective response dalam mekanisme refleks postural pada anak. Reacting response adalah reaksi yang membantu kepala dan tubuh kembali ke posisi tegak atau sejajar terhadap gravitasi ketika terjadi perubahan posisi. Lalu equilibrium reaction adalah respons otomatis untuk mempertahankan keseimbangan saat pusat gravitasi bergeser. Misalnya saat anak duduk atau berdiri di permukaan yang bergerak. Lalu ada protective response, yaitu reaksi perlindungan berupa gerakan ekstremitas untuk mencegah cedera ketika keseimbangan terganggu. Misalnya, tangan menjulur ke depan saat hampir jatuh. Soal yang kelima adalah jelaskan bagaimana konsep Family Center Care atau FCC dalam proses fisioterapi pediatri. Family Center Care atau FCC adalah pendekatan pelayanan yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam proses terapi anak. Fisioterapis bekerja sama dengan keluarga dalam pengambilan keputusan, penetapan tujuan terapi,
pelaksanaan program latihan, serta evaluasi hasil terapi. Keluarga dipandang sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan anak, sehingga keterlibatan aktif keluarga dapat meningkatkan keberhasilan intervensi dan kualitas hidup anak. Lalu soal yang keenam, jelaskan bagaimana strategi pemberian informasi kepada keluarga yang masih memiliki kemampuan literasi yang rendah atau low literacy skill dalam konsep Family Center Care atau FCC. Strategi yang dapat dilakukan adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menghindari istilah medis yang rumit, terus juga menggunakan gambar atau demonstrasi langsung, memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, melakukan pengulangan informasi penting, serta meminta keluarga mengulangi kembali informasi yang telah diberikan. Selain itu, edukasi dilakukan secara bertahap dan melibatkan anggota keluarga yang berperan dalam pengasuhan anak agar pesan dapat dipahami dengan baik. Lalu soal yang ketujuh ada jelaskan perbedaan tujuan pemeriksaan fisioterapi pediatri antara evaluative measure, predictive measure, dan discriminative measure. Yang pertama, evaluative measure digunakan untuk menilai perubahan kondisi anak dari waktu ke waktu serta mengevaluasi efektivitas intervensi fisioterapi. Lalu yang kedua ada predictive measure. Digunakan untuk memprediksi kemampuan atau hasil perkembangan anak di masa depan berdasarkan kondisi saat ini. Lalu discriminative measures itu digunakan untuk membedakan tingkat kemampuan atau mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan perkembangan dibandingkan anak seusianya. Dengan demikian, evaluatif berfokus pada perubahan, prediktif berfokus pada prediksi hasil, dan diskriminatif berfokus pada identifikasi perbedaan atau penyimpangan perkembangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.